Tapi karena kamu minatnya ke kedokteran. kedokteran, jadi ya nggak diambil. Benar. Oke. Dan setelah SNBP kalau jadi daftar gitu Iya kan. benar. Ya. Ya jadi karena SNBP daftar dulu ya daftar dulu aja SNBP. Benar. Gitu. Goalnya di situ. Goalnya juga. di situ. Jadi karena SNBP daftar dulu ya daftar dulu aja SNBP. Benar. Gitu. Goalnya di situ. Goalnya di juga. situ. Jadi karena daftarnya SNBP dulu, diterima duluan ya udah ya, itu nggak jadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin SNBP nih. Kan ada portofolio yang disubmit ya. Itu yang kamu masukin ini semua atau enggak. ada apa? Yang boleh masuk tuh yang mana sebenarnya? Sebenarnya waktu kan itu ada beberapa. Iya, oke. Nah, itu aku pilih 3 doang sebenarnya. Oh, disuruhnya maksimal 3 atau? Maksimal 3 di Maksimal 3. itu. Jadi di kolomnya itu dia cuma dibolehinnya cuma 3 doang. Oke, apa aja jadi kamu yang? Jadi aku masukinnya itu yang LKTI and Undip yang FPP, terus aku masukin yang International Applied Biology Olympiad yang silver, sama aku masukin yang ICNC. ICNC malah kita belum bahas ya. Yang dari Undip juga. Iya, Undip juga. Sekolah industri. Itu yang didapat di kelas 11 juga. Oh, kelas 11. 12. Maaf, 12. Kelas 12 berarti yang paling baru harusnya ya. Iya, itu yang terakhir. Oh, ICNC karena itu Industrial Chemical Engineering. Iya, National Competition. Iya. Itu yang diambil malah. Jadi yang dimasukin itu sama yang biologinya, yang fisikanya nggak dimasukin ya? Enggak, karena daftarnya kedokteran. Oke. Jadi itu ya karena ini internasional 1, yang IABO itu, terus yang 2 LKTIN itu nasional, yang ICNC itu juga nasional. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin SNBP Unhasnya belum masuk ya, tadi yang dimasukin salah satu siswa yang diterima itu ya gitu. Nah, untuk apa kayak peringkat 1, 2, 3 kalau di sekolah nih, kamu peringkat berapa? Aku eligible 1. Eligible 1. Iya. Karena kan kalau aku nargetinnya itu jadi pada saat SMP dulu itu aku memang udah nargetin SNMPTN. Dulu kan namanya SNMPTN, sekarang SNBP. Nah, kenapa? Karena menurut aku itu SNMPTN pesaingnya itu yang lumayan sedikit karena kan cuma 40% siswa terbaik dari setiap sekolah yang anak-anaknya lulus pada tahun itu. Terus juga sekalian gitu, track record SMA bagus tapi sebenarnya nilai dan prestasinya juga bisa dimasukin ke kuliah gitu. Jadi menurut aku tuh sangat efisien dan efektif gitu kan. Nah, jadi pada saat itu akhirnya aku gimana caranya, karena target aku mau kedokteran juga, jadi eligible tuh udah harus eligible 1, karena kalau aku eligible kesekian kan pasti jadinya rebutan sama teman-teman kan. Aku dapat sisa teman-teman semua gitu. Jadi yang lain kan kalau ini terus aku tinggal gak bisa milih apa yang mereka pilih gitu. Terus apalagi kalau eligible 1 kan sebenarnya pasti dari sekolah lain yang daftar kedokteran mereka juga pada eligible 1 gitu. Jadi kayaknya eligible 1 tuh kayak aduh mutlak ini ya. Kayak harus mutlak banget kamu eligible 1 yang diambil. Jadi memang seambis itu ya Salma ya. Jadi memang terbukti banyak yang cerita sumber dari kampus ya. Kalau eligible 1 dilihat dulu nih sama kampus, baru nanti dilihat pesaingnya nih eligible berapa gitu, atau nanti prestasi tambahannya apa gitu. Tapi ada alumni dari ini yang Unhas? Ada, tahun lalu juga. SNBP juga? SNBP juga. Oke. Itu ada faktor-faktor tambahan ya. Itu juga diperhatiin sama Salma ya waktu itu ya? Iya, waktu itu juga. Dan aku juga tanya kakak kelasku, kakak gimana di sana? Kan aku harus mastiin juga dia bikin track record yang bagus gitu kan. Ya kan? Wah, berani ya nanya kayak gitu ya. Yang lain biasanya ragu-ragu loh kalau aku tanyain, kakak IPK-nya berapa di sana? Oh iya? Nanya? Aku nanyain, kakak IPK-nya gimana di sana gimana pembelajarannya? Pokoknya aku nanya tentang kehidupan dia gitu. Aku pastikan dia baik-baik saja gitu kan. Benar. Supaya aku baik-baik saja gitu. Iya. Peluangnya juga jadi lebih gede dong kalau gitu. Iya, jadi beneran ini beneran ya fakta nih, ada satu sekolah itu alumninya itu bertahun-tahun masuk ke jurusan yang sama di kampus belakang nih di UI gitu. Nah, dia tuh tahun 2000 berapa masuk
di kelasnya masuk lagi, tiba-tiba berhenti nih. Tahun depannya nggak masuk nih ada kelasnya. Pas tahun kedua, setahun berikutnya ternyata kelasnya ada yang DO. Nah, berarti sampai sejauh itu tuh memang ini yang bermasalah nih ternyata. Kan? Khawatir ya benar. Diam-diam tiba-tiba. Iya. Kita tahu dari dia kan senior yang pintar ya gitu. Tapi ternyata pas nyampe kampus kan beda-beda ya, apalagi kedokteran. Oke. Jadi memang tadi itu ya eligible 1 itu harga mutlak, harga mati lah kayak NKRI ya kata Salma ya. Karena tadi jadi kamu punya kebebasan mau milih jurusan apapun. Jadi kamu yang ditungguin nih anak eligible 2-nya kamu ambil apa gitu kan. Iya benar kayak gitu. Kayak gitu ya beneran ya. Sampai misalnya temanku kok kamu ngambil gitu sih? Aku kan mau ngambil itu. Oh iya kayak gitu. Iya pastilah ya. Tapi kan ya maaf gitu kan. Gimana lagi? Keistimewanya ada di saya gitu. Asik. Anyway ya itulah. Jadi eligible 1-nya mutlak. Ini ada nasional dan internasional. Walaupun unfortunately sebenarnya nggak ada yang juara 1, tapi udah masuk kan itu tadi ininya ya. Oke. Karena udah nasional levelnya sama internasional tadi gitu. Oke, yang terakhir tadi lihat track record seniornya. Benar. Seniornya itu kalau bisa buat senior ya, nih ya tolong ya. Kalau ditanya sama adik kelasnya jujur aja. Nggak usah bilang ya masih aman lah gitu, enggak kayak gitu ya, gitu jujur aja gitu. Kalau misalkan ternyata di bawah 3 ya jujur jawabannya. Kalau di atas ya berarti jujur juga gitu, karena ini ada kelasnya nih mau daftar SNBP bukan buat mau dipamerin di kelas di sekolah, bukan, ini karena mau daftar SNBP tadi gitu. Oke. Kita sebelum kita tutup seperti biasa Kak Saat mau nanya sesuatu nih, biasanya gini. Jadi anggap Salma punya sepupu atau punya adik kelas yang mau les di Lavender tapi masih ragu-ragu nih, terus nanya, Kak Salma, aku masih ragu nih, atau tantenya nih, Salma mau nanya dong, ini mau daftar Lavender tapi kok kayaknya masih ragu ya, Salma mau jawab apa? Aku cerita ya berdasarkan pengalaman aku, karena aku anak boarding, jadi itu sebelum subuh itu pasti aku udah harus bangun, udah siap-siap sekolah. Karena kan setelah subuh itu aku ada kelas, sebenarnya kelas yang setoran hafalan itu kan, dan baru selesai itu jam 8 malam. Semua agenda hariannya. Agenda hariannya itu kan sekolah dari jam 7 sampai jam 3, udah gitu juga murojaah, setoran Al-Quran segala macam. Itu akan harus benar-benar ngehandle-nya itu, rutinitasnya itu sebenarnya menurut aku ya melelahkan gitu. Nah, dan itu padat juga jadwalnya. Dan menurut aku Lavender itu sangat membantu karena waktu itu tuh aku masuknya ke kelas yang eksklusif. Jadi satu guru itu satu murid. Terus bisa nentuin jadwalnya kapan aja. Terus juga di kelas mau bahas apa aja, mau bahas soal, mau materi yang baru, atau misalkan materi yang udah sempat dijelasin di kelas gitu kan. Nah, jadi mau persiapan ini, persiapan lomba gitu kan. Apa aja pokoknya requestnya gitu kan. Nah, karena memang kelasnya itu bisa sesuai dengan kemauan aku maunya kapan, jadi itu aku tahu juga nih, oh jadwal aku kayak gini, kayaknya ini mau bisa diselipin di mana gitu. Nah, itu membantunya tuh di situ gitu. Oke. Jadi karena fleksibelnya ya, itu karena fleksibelnya juga. Terus ya aku bahkan kayak kerasanya itu pada saat di Lavender, karena kan gini, di Lavender itu aku tinggal drilling soal. Drilling soal yang mungkin kalau udah yang standar mah udah kebiasaan gitu. Akhirnya sama tutornya dinaikin misalnya jadi yang advance. Karena misalkan aku udah kebiasa juga, jadi pada saat yang paling kerasa itu pada saat ujiannya. Misalkan ujian kan misalnya matematik 40 soal, 30 soal. Itu misalnya aku 20 menit udah selesai gitu. Kan biasanya dia lama kan? Lama kan? Itu tuh aku jadi kayak gabut gitu. Itu kerasa gitu karena kebiasaan di situ, kebiasaan di drilling soal di Lavender, di ujiannya jadi lancar gitu. Jadi pada saat ujian itu yang seharusnya mungkin orang kayak ngerjainnya masih ada yang bolong-bolong atau skip karena nggak bisa ngerjain gitu kan. Aku tuh ngerjain ulang 3 kali gitu.
Oh bisa Dipastikan ini nggak ada yang salah lah. Iya gitu. Oke. Jadi memang membantu itu ya, membantu sekali gitu buat Salma, supaya tadi sampai ke eligible satunya, terus sampai di lomba-lombanya juga tadi kalau ternyata kalau di request ya bisa ada gitu gurunya juga mau gitu ikut ngerjain. Dan Salma nih ada, kalau kita tahu saat dapat info dari luar gitu, kalau misalkan SNBP, SNBT itu peluangnya tuh kecil gitu, kayak 1 dari 10, 2 dari 10 gitu-gitulah. Jadi nggak banyak yang bisa diterima, apalagi misal jurusan kedokteran. Nah, Salma ada tips nggak yang menurut Salma ini beda nih, aku belajarnya kayak gini gitu, atau mungkin tadi aku berdoanya kayak gini misalkan, ada tambahan atau punya tips apa gitu buat teman-teman yang di sini? Oke. Jadi aku pribadi pertama-tama pasti kalau misalnya di kelas itu udah harus paham dulu dengan penjelasan gurunya. Jadi aku pastikan aku keluar kelas itu aku udah paham gitu. Nah jadi kalau misalnya besok itu ada ulangan, pasti ya malamnya itu aku tinggal review aja. Kenapa? Karena memang setiap malamnya itu kalau lagi gak ada kegiatan itu akhirnya aku les sama Lavender gitu untuk drilling soalnya. Terus juga kalau misalkan pada saat ujian pada saat malam-malam itu ya aku belajar tinggal review aja. Tapi karena memang reviewnya banyak, emang waktu tidurnya itu yang sedikit gitu, atau terkadang memang aku tidur cepat tapi akhirnya aku bangun sepagi mungkin, karena kan kalau pagi itu enak ya, fresh, terus habis itu juga sepi karena kan aku anak boarding, jadi kan orang-orang pada tidur nih, ya aku belajar gitu, terus habis itu kabarnya rame-rame ya soalnya. Jadi kayak lebih masuknya tuh lebih cepat gitu. Jadi mengurangi ya intensitas belajarnya memang tinggi, tapi pastiin di kelas sudah paham dulu. Baru habis itu supaya nanti pada saat review sendiri kan misalnya materi banyak nih, apalagi SMA gitu kan. Nah itu tuh jadi pada saat kita review sendiri itu jadi lebih mudah kalau misalnya kita paham duluan. Daripada misalnya kita sendiri tapi kita masih ngusahain buat paham, nanya-nanya ke orang itu kan agak wasting ya. Jadi mendingan kita review aja gitu. Oke, ya gitu. Dan tadi mungkin bisa tidur cepat atau tidurnya lebih malam kadang-kadang gitu. Kadang aku juga nggak tidur kalau misalkan malamnya ujian. Jadi kalau belajar sampai ketemu ujian tuh kadang nggak tidur juga gitu. Itu kalau misalkan memang udah kepepet banget gitu kan. Tapi aku biasanya usahain untuk tidur cepat terus bangun sepagi mungkin supaya bisa lebih cepat lagi masuknya gitu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Tadi Sabtu Minggu tapi tetap belajar? Oh iya, Sabtu Minggu aku tetap belajar. Karena Sabtu itu kan biasanya di sekolah aku ada ekskul. Cuman ekskul kan cuman sampai siang gitu kan. Nah, dari siang itu sampai Minggu kan aku gabut di sekolah, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu aku akhirnya isi juga. Misalnya aku les Lavender, aku booking kelas gitu. Itu sebenarnya refreshing aku itu adalah les gitu. Nah, refreshingnya tadi ya, les. Karena guru-gurunya asik dan aku cocok kan sama guru-gurunya juga. Aku tipe yang kalau misalkan udah ketemu satu guru, ya aku nggak akan ganti-ganti. Aku pun 3 tahun gurunya selalu sama gitu. Masih dia aja. Setelah itu aja gitu loh. Jadi kayak ya udah, bondingnya bagus. Bondingnya dapet. Seterusnya alhamdulillah sampai terakhir diterima nih di Unhas kedokteran. Kapan berangkat? Bulan depan. Bulan depan mulainya itu sebenarnya tanggal 12, tapi aku tanggal 10 udah berangkat. Agustus. Udah ada saudara atau apa di sana? Enggak, aku bareng teman. Bareng teman. Oke. Ya udah, selamat berjuang sekali lagi. Terima kasih Salma udah datang ke Bimbel Lavender, udah cerita pengalamannya. Ini insya Allah jadi yang bermanfaat lah buat teman-teman yang mau ngejar SNBP, apalagi baru pada masuk nih kelas 10 kan gitu, harus dikejar tuh sampai di semua tadi apa aja yang disebutin sama Salma gitu, sama Kak Saad juga tadi udah dirangkum gitu ya. Jangan lupa komen sama share video ini kalau memang bermanfaat, komen juga kalau misalkan pengen bahas apa lagi nih gitu untuk Lavender Channel berikutnya. Gitu aja dari Kak Saad.